Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sna Perwanti dari kelas Manajemen Inovasi B dengan NIM terakhir 024. Untuk video yang kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ISO 56004. Nah, kita tahu bahwa inovasi kini menjadi elemen krusial bagi organisasi yang ingin bertahan dan tumbuh dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Namun, banyaknya organisasi menghadapi kendala dalam memahami apakah sistem manajemen inovasi mereka benar-benar efektif atau tidak. Nah, ISO 56004 ini hadir sebagai solusi, yaitu sebuah paduan sistematik untuk menilai kinerja dan kesiapan inovasi dalam organisasi. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu ISO 56004 itu sendiri. ISO 56004 adalah bagian dari seri standar ISO 56000 yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yang difokuskan pada penilaian sistem manajemen inovasi atau Innovation Management Assessment atau IMI. Berbeda dengan standar lainnya seperti ISO 9001 yang bersifat sertifikasi. Nah, ISO 56004 ini tidak dimaksudkan untuk sertifikasi, tetapi sebagai alat diagnostik strategis yang membantu organisasi menilai dan meningkatkan pendekatan mereka terhadap inovasi itu sendiri. Jadi bisa diambil poin-poin bahwa ISO 56004 itu alat diagnostis strategis yang bukan sertifikasi dan merupakan bagian dari seri ISO 56000. Kemudian apa sih tujuan utama dari ISO 56004 itu sendiri? Nah, tujuan dari ISO 56004 itu sendiri itu yang pertama yaitu memberikan kerangka kerja penilaian yang dapat disesuaikan dengan konteks, ukuran, dan kompleksitas organisasi. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kemampuan dan kinerja inovasi berdasarkan elemen-elemen penting seperti budaya, kepemimpinan strategi, sumber daya, proses, dan hasil. Kemudian yang ketiga yaitu membantu organisasi memahami kekuatan dan kelemahan internal serta mengidentifikasi peluang peningkatan dalam proses inovasi sendiri. Kemudian yang keempat yaitu menyediakan data dan wawasan berbasis bukti yang dapat digunakan untuk merancang strategi inovasi yang lebih efektif. Kemudian ruang lingkup ISO 56000 itu apa sih? Jadi ISO 56004 ini dapat diterapkan oleh yang pertama, organisasi dari semua sektor dan ukuran. Bisa perusahaan besar, bisa UMKM, organisasi publik, lembaga pendidikan, hingga NGO. Kemudian yang kedua ada tim internal seperti manajemen mutu, R&D, kemudian manajemen strategi, atau pihak eksternal seperti konsultan dan auditor independen. Kemudian yang ketiga itu berbagai tingkatan. Jadi ruang lingkup ISO 56004 itu bisa ke berbagai tingkatan. Dapat dilakukan pada tingkat organisasi secara keseluruhan atau unit tertentu, departemen, divisi, atau proyek. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu proses penilaian dalam ISO 56004. Nah, ISO 56004 ini membagi proses penilaian ke dalam 5 langkah utama. Langkah pertama yaitu perencanaan penilaian yang mencakup menentukan ruang lingkup dan tujuan, memilih pendekatan penilaian baik internal dan eksternal, kemudian menetapkan kriteria dan indikator penilaian. Kemudian langkah yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian yang mencakup mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, survei, dan analisis dokumen, atau menganalisis proses, struktur, budaya, dan strategi inovasi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu analisis dan interpretasi temuan yang mencakup mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan resiko. Juga dapat mencakup menilai efektivitas dan efisiensi sistem inovasi itu sendiri. Kemudian langkah yang keempat yaitu pembuatan rekomendasi yang mencakup menyusun laporan penilaian, memberikan saran perbaikan, dan prioritaskan tindakan. Kemudian langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu tindak lanjut dan pemantauan yang mencakup
mengintegrasikan hasil penilaian ke dalam rencana strategi inovasi, kemudian memonitor pelaksana dan perbaikan berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai elemen apa aja yang dinilai dari ISO 56004. Jadi, ISO 56004 ini mengusulkan agar penilaian difokuskan pada area-area berikut. Area yang pertama yaitu kepemimpinan. Fokus utamanya pada komitmen, visi, dan peran pimpinan dalam inovasi. Kemudian yang kedua yaitu strategi, yaitu kesesuaian antara arah inovasi dengan visi dan misi organisasi. Kemudian area penilaian yang ketiga yaitu budaya. Fokus utamanya itu sejauh mana inovasi ditanamkan dalam nilai dan perilaku organisasi. Kemudian yang keempat yaitu proses, di mana fokus utamanya itu pada ketersediaan dan efektivitas proses inovasi, yang bisa saja ada ideasi, seleksi, eksekusi, seperti itu. Kemudian yang kelima ada sumber daya. Fokus utamanya kepada kapasitas sumber daya manusia, finansial, teknologi, dan waktu. Kemudian yang keenam ada manajemen risiko dan pengetahuan, yaitu fokus utamanya pada cara organisasi mengelola ketidakpastian dan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada hasil dan dampak. Ini fokus utamanya pada kinerja inovasi yang terukur dan bernilai. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian yang fleksibel. Jadi, ISO 56004 tidak memaksakan metode tunggal, melainkan memungkinkan organisasi memiliki pendekatan yang sesuai. Ada 3 nih pendekatan. Yang pertama, internal self-assessment oleh tim organisasi. Yang kedua, external assessment oleh konsultan atau pihak ketiga. Kemudian yang terakhir ada collaborative assessment yang melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal. Kemudian, apa sih manfaat dari penerapan ISO 56004 ini? Jadi, manfaat dari penerapan ISO 56004 itu sendiri. Nah, jadi manfaat penerapan ISO 56004 itu sangat besar manfaatnya, seperti peningkatan kesadaran inovasi di seluruh organisasi, perbaikan berkelanjutan terhadap sistem, proses, dan praktik inovasi. Kemudian menyediakan dasar pengambilan keputusan strategis terkait investasi, inovasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada meningkatkan daya saing organisasi melalui inovasi yang terarah dan sistematis. Kemudian yang terakhir, bisa menjadikan inovasi sebagai bagian dari DNA organisasi, bukan hanya aktivitas sesaat. Namun, meskipun ISO 56004 ini memberikan manfaat yang cukup besar, itu ada tantangan dalam penerapannya. Jadi tantangan dalam penerapannya itu beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, kurangnya data dan indikator kinerja inovasi yang terstandar. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dan pemahaman inovasi. Kemudian tantangan yang terakhir yaitu butuh komitmen jangka panjang dari pimpinan puncak. Namun dengan pendekatan bertahap dan kolaboratif, tantangan ini dapat diatasi. Jadi kesimpulannya, ISO 56004 ini memberikan kerangka kerja yang sangat strategis dan praktis bagi organisasi yang ingin mengelola dan meningkatkan kinerja inovasi secara sistematis. Penilaian yang dilakukan bukan sekedar audit, melainkan proses pembelajaran organisasi untuk mencapai kesiapan inovasi yang berkelanjutan. Nah, dengan menerapkan ISO 56004 ini, organisasi dapat menjadikan inovasi sebagai kekuatan utama dalam menghadapi perubahan zaman, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.